Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du ayyuhal hadirun rahmatullah alaikum. Bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa di tahun ini Allah izinkan kita bertemu dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Kaum muslimin rahmatullah alaikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang gemintang di langit. Iqtadaitum ihtadaitum. Mana saja dari sahabatku itu kalian tauladani, maka kalian akan memperoleh petunjuk. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan ulun menyampaikan kisah teladan dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah satu dari 10 sahabat yang mendapat bisyarah dari Rasulullah bahwa dia adalah ahlul jannah. Dia satu-satunya sahabat Nabi yang mendapat kemuliaan dan keutamaan dengan gelar Dzun Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Karena Rasul menikahkannya dengan 2 putrinya, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dia sahabat Nabi yang dibaiat dan menjadi khalifah ketiga. Siapakah dia, hadirin? Betul, dia adalah Sayyiduna Utsman ibnul Affan radhiyallahu an. Pada kesempatan ini kita akan memotret sisi kedermawanan dan kenegarawanan seorang Utsman ibnul Affan. Saya mulai dari sisi kenegarawanan beliau. Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa menceritakan bahwa setelah ditikamnya khalifah kedua, yakni Umar bin Khattab, oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah, beliau membentuk sebuah komite atau panitia khusus yang tugas utamanya adalah memilih dan membaiat khalifah pengganti Umar bin Khattab. Terpilihlah saat itu seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia pun satu dari 10 sahabat yang Nabi kabarkan akan masuk dalam surga. Saat itu Abdurrahman bin Auf meminta pendapat kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah. Ringkas cerita, dibaiatlah Sayyiduna Utsman ibnul Affan. Setelah selesai prosesi pembaiatan, ada satu dialog menarik yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini. Saat itu Abdurrahman bin Auf hanya berdua dengan Sayyiduna Utsman ibnul Affan. Beliau bertanya kepada Sayyiduna Utsman, seandainya engkau diberikan kesempatan untuk memilih dan membaiat seorang khalifah, maka siapakah yang kau akan baiat? Sayyiduna Utsman menjawab, saya akan membaiat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Masya Allah, hadirin. Pertanyaan yang sama kemudian diajukan kepada Imam Ali karamallahu wajhah ketika Abdurrahman bin Auf sedang berdua dengan beliau. Dan mengejutkan, jawaban Imam Ali adalah, saya akan memilih dan membaiat Utsman ibnul Affan. Inilah akhlak, inilah kepribadian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih mendahulukan sahabat yang lain, termasuk dalam hal kekuasaan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Mereka tidak gila jabatan, mereka tidak gila pangkat dan jabatan. Tidak seperti orang sekarang yang menyikut ke kanan, ke kiri, menendang di bawah, memukul di atas untuk sepotong harta dunia yang bernama kekuasaan. Sahabat Nabi sadar betul bahwa kekuasaan itu adalah
amanah. Sekaligus dia akan menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat kelak. Kecuali bagi orang-orang yang memperoleh kekuasaan itu dengan jalan yang benar. Dan menggunakan kekuasaan itu di jalan yang hak untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sisi kenegarawanan seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman ibnul Affan. Mereka lebih mendahulukan sahabatnya yang lain yang dia pandang lebih layak untuk memimpin kaum muslimin. Yang kedua yang akan kita potret dari seorang Utsman ibnul Affan adalah sisi kedermawanan beliau. Ada satu cerita ketika di Madinah kaum muslimin sangat berhajat dengan air bersih. Sementara pada saat itu ada seorang Yahudi yang memiliki sumur. Kaum muslimin sangat berhajat dengan sumur tersebut. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan, "Mayyahfir bi'ra rumah falahul jannah." Siapa yang membeli atau menggali bi'rur rumah, sumur rumah, jadi namanya sumur rumah, maka baginya adalah surga. Ternyata Sayyidina Utsman ibn Affan, orang yang pertama tampil ke depan, mengorbankan hartanya untuk membeli sumur tersebut, dan kemudian mewakafkannya kepada kaum muslimin. Jadilah kaum muslimin hari itu menikmati air dari sumur tersebut, hingga orang Yahudi tersebut tidak lagi memperoleh pendapatan dari sumur tersebut dan menjual separuh sisanya dari sumur tersebut kepada Sayyidina Utsman ibn Affan, dan kembali beliau mewakafkan air dan sumur tersebut untuk kaum muslimin. Hadirin yang kami muliakan, tidak hanya membeli sumur, ternyata beliau juga membeli sepetak tanah di samping sumur tersebut. Di tanah tersebut kemudian ditanami kurma, berbuah. Kemudian hingga sekarang kurma tersebut terus ditanam, diremajakan, dan hasilnya masih dipetik hingga sekarang. Hingga akhirnya dibuatlah akta tanah atas nama sahabat Nabi yang mulia Utsman ibn Affan. Dibuat juga rekening khusus karena asetnya sudah mencapai 2,5 triliun hingga hari ini. Maka dialah satu-satunya sahabat Nabi yang memiliki akta tanah di Madinah, yang memiliki rekening dengan nilai triliunan rupiah tadi. Kemudian yang kedua, ada kisah kedermawanan Sayyidina Utsman ibn Affan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan kepada sahabatnya, memerintahkan sahabatnya untuk berangkat berjihad dalam satu peperangan yang disebut dengan Perang Tabuk. Pasukan yang berangkat dalam Perang Tabuk ini disebut Jaisul Usrah. Jais maknanya adalah pasukan. Usrah artinya kesulitan. Kenapa disebut Usrah atau Jaisul Usrah? Karena memang yang berangkat kala itu mengalami beragam kesulitan. Saat itu Madinah sedang mengalami musim kemarau. Panas yang sangat panas. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri untuk berangkat berjihad. Pada saat yang sama, buah kurma sedang masak-masaknya. Yang jika ditinggalkan bisa jadi itu akan busuk, tidak bisa lagi bisa dikonsumsi. Namun dengan keimanannya, para sahabat tetap berangkat. Inilah satu-satunya peperangan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan rute perjalanannya. Karena saking beratnya tantangan saya itu. Ini juga peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah pasukan mencapai 30.000 pasukan. Dan ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabatnya untuk berinfak fisabilillah. Maka Sayyidina Utsman ibn Affan juga pioner dalam hal ini. Beliau mengatakan, "Alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa tabiha." Kata Sayyidina Utsman, saya akan menyumbang 100 ekor unta lengkap dengan pelananya. Rupanya setelah dihitung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan infak para sahabat yang lain belum cukup, maka beliau kembali memotivasi sahabat-sahabatnya yang lain. Kembali Sayyidina Utsman mengatakan,
dengan ungkapan yang kurang lebih sama, alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aktabiha. Saya akan menyumbangkan 100 ekor unta beserta pelananya lengkap. 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kaum muslimin untuk berinfak fisabilillah. 3 kali pula Utsman ibn Affan menjawab dengan jawaban yang sama. Alayya mi'atu ba'ir. Kaum muslimin rahimakumullah. Berapakah harga 1 ekor unta? Setelah saya googling, saya peroleh ternyata harga unta itu saat ini berkisar antara 30 juta sampai 40 juta. Jika kita ambil harga terendah yakni 30 juta, kita kali 100 sama dengan 3 miliar. Dikali 3 sama dengan 9 miliar. Dalam kitab Tarikhul Khulafa disebutkan juga oleh Imam As-Suyuti, tidak hanya 300 ekor unta. Ternyata Sayyidina Utsman ibn Affan, beliau juga menyumbangkan 1000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Artinya 1000 dinar setara dengan 4.250 gram. Kalau kita asumsikan 1 gram emas adalah 1 juta rupiah, berarti sama dengan 4.250 juta rupiah. Jika angka ini kita tambahkan dengan 9 miliar tadi, berarti total menjadi 13 miliar 250 juta rupiah. Inilah nilai investasi akhirat yang ditanam oleh seorang sahabat yang mulia, Sayyidina Utsman ibn Affan. Karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Tidak ada yang akan membahayakan dunia dan akhiratnya Utsman ibn Affan disebabkan apa yang dia lakukan setelah hari ini. Disebabkan karena kedermawanan beliau, pengorbanan beliau di jalan dakwah. Maka hadirin yang kami muliakan, mari kita berkorban dengan pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, harta benda kita untuk dakwah Islam ini, untuk izzul Islam wal muslimin, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan bertambah kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Maka mari kita infakkan sebagian harta kita di jalan Allah untuk menolong agama Allah. Kita mentauladani seorang sahabat Nabi yang negarawan sekaligus seorang dermawan, yakni Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah terima seluruh amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengisi setiap detik Ramadan ini dengan amal kebajikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.